Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat, atas segala kebaikan, sehingga pada malam hari ini kita sudah sampai kepada malam yang ke-10 di bulan Ramadan ini. Kita masih bisa menghidupkan malam-malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang menegakkan malam-malam pada bulan Ramadan, maka dengan iman dan dengan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka akan Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita sampai hari kiamat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati pengurus Masjid Jami' Majid bin Zaid, kemudian tokoh masyarakat, kemudian alim ulama, kemudian Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini, judul ceramah kita sesuai dari pengurus, yakni 10 hari pertama Ramadan, rahmat Allah yang luas. 10 hari pertama Ramadan, rahmat Allah yang luas. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, yang masih memberikan kita umur, yang masih mempertemukan kita dengan bulan yang mulia ini, Ramadan. Bulan yang tentunya penuh keberkahan, bulan yang tentunya penuh dengan maghfirah, ampunan dari Allah, bulan yang tentunya penuh dengan rahmat. Ramadan dibagi oleh para ulama menjadi 3 fase. Yang pertama 10 hari pertama, yakni rahmat. Kemudian 10 hari kedua, yakni maghfirah atau ampunan. Kemudian 10 hari ketiga, yakni itqun minan nar, pembebasan dari neraka. Maka 10 hari pertama ini adalah momentum bagi kita semua, Bapak Ibu, yakni turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Gapailah, raihlah rahmat Allah tersebut. Apa makna rahmat Allah? Yakni rahmat Allah bukan hanya ampunan, tetapi kesehatan untuk kita bisa beribadah kepadanya. Kemudian kekuatan untuk kita bisa berpuasa di siang hari. Kemudian kekuatan untuk kita bisa beribadah pada malam hari. Kemudian makna rahmat lainnya adalah hidayah, petunjuk untuk bertaubat.
Kemudian makna rahmat lainnya adalah sakinah, ketenangan hati dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Surah Al-A'raf ayat 156. Artinya apa, Bapak Ibu? Siapapun yang datang kepada Allah dengan niat yang baik, maka ia berada dalam naungan rahmatnya. Tentunya datang kepada Allah dengan ibadah. Rahmat di awal Ramadan, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Atakum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Faradallahu alaikum siyamahu. Tufattahu fihi abwabul jinan, fatughlaqu fihi abwabun niran, fatusaffadu fihi syayatin." Kata Nabi, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah wajibkan atas kalian berpuasa di dalam bulan tersebut. Pada bulan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Ini semua adalah bukti bahwasanya ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lingkungan kita saat bulan Ramadan menjadi kondusif untuk taat. Dosa lebih mudah untuk ditinggalkan. Kemudian amal soleh tentunya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, jangan kita sia-siakan momentum ini. Jangan sia-siakan momentum ini untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diriwayatkan tentang seorang ulama besar dari kalangan tabi'in yang bernama Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau pernah berkata dengan suara yang bergetar. Ini kalau orang beriman, Bapak Ibu, harusnya memang bergetar hatinya mendengarnya. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Sungguh mengherankan orang-orang yang tertawa-tawa di bulan Ramadan, padahal ia tidak tahu apakah amalnya, puasanya, sholatnya, zakatnya. Dia tidak tahu apakah itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau malah sebaliknya ditolak. Imam Hasan Al-Basri tidak melihat Ramadan sebagai bulan untuk bersantai, tetapi Imam Hasan Al-Basri melihat Ramadan sebagai bulan kecemasan, bulan untuk berharap, cemas jika amal tidak diterima, berharap agar rahmat Allah turun kepadanya. Kemudian di kisah yang lain, ketika awal-awal Ramadan, Hasan Al-Basri rahimahullah justru semakin banyak menangis. Imam Hasan Basri tadi di awal Ramadan lebih banyak menangis. Murid-muridnya bertanya, "Wahai imam, wahai guru, mengapa engkau menangis padahal ini bulan rahmat, bulan kasih sayang Allah?" Sang imam menjawab, "Justru karena inilah bulan rahmat Allah, aku takut aku termasuk orang-orang yang terhalang dari rahmat Allah tersebut." Apa renungan dari kisah ini, Bapak Ibu? Para salaf, orang-orang soleh terdahulu, menangis bukan karena Ramadan bulan lapar, bulan haus, bukan.
bulan lelah berpuasa, bukan, tetapi karena mereka takut tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita yang bukan siapa-siapa ini seringkali awal Ramadan masih sibuk dengan hal-hal yang mubah. Scroll HP, shopping sana sini, belanja online, main game sampai pagi, kemudian ngabuburit, beli takjil sana takjil sini. Padahal Nabi berbuka jo apa itu? Aye putih jo kurma. Sangat sederhana. Ada juga yang sibuk dengan jadwal bukber sana, bukber sini. Itulah kita. Salat masih kita tunda-tunda. Al-Quran sudah malam ke-10 masih belum juga dibaca. Taubat juga belum bersungguh-sungguh. Padahal rahmat Allah Subhanahu wa taala turun di hari-hari pertama. Kemudian di kisah yang lain juga menyambut rahmat Allah dengan taubat. Yakni diceritakan pula sebagian salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu, mereka berdoa 6 bulan sebelum masuk Ramadan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan 6 bulan setelah Ramadan, dimulai dari bulan Syawal, mereka berdoa agar amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka memahami satu hal penting, apa itu? Rahmat Allah tidak akan datang kepada hati yang lalai, tetapi akan datang kepada hati yang tunduk dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika orang-orang soleh saja takut kehilangan rahmat, bagaimana dengan kita yang penuh dosa ini? Maka jangan kita tunda tangisan untuk bertaubat di awal Ramadan ini. Jangan kita tunda sujud yang panjang, yang lama untuk memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tunda memperbaiki niat dan amal-amal kita. Karena siapa yang diselimuti rahmat Allah di awal Ramadan, insya Allah ke depannya, ke 10 kedua, 10 ketiga akan dimudahkan akhir-akhirnya. Sebagai penutup dan sebagai renungan, mari kita berkata kepada diri kita masing-masing, wahai jiwa, ini baru awal Ramadan, jangan sampai engkau tertinggal dari rahmat Allah hanya karena kelalaian dan hanya karena menunda-nunda amal soleh. Para salafus soleh sangat takut jika Ramadan berlalu tanpa mendapatkan rahmat Allah. Mereka menyambut Ramadan dengan taubat dan memperbanyak amal sejak hari-hari pertama, karena mereka sadar siapa yang gagal meraih rahmat Allah di Ramadan, ia terancam akan gagal di akhir-akhirnya. Maka jangan kita tunda taubat dari sekarang, membaca Al-Quran mulai hari ini. Minimal kita khatam 1 kali. Programkan one day one juz, minimal 1 juz 1 hari. Salat malam, alhamdulillah kita salat malam, salat tarawih. Kita salat tarawih sampai selesai bersama imam, akan mendapatkan pahala salat 1 malam suntuk. Kemudian sedekah walau hanya sedikit. Demikianlah, semoga yang singkat ini bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua yang mendengarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.